Nah, jadi teman-teman, channel ini berfokus mengupload video short POV menjadi seorang Lego teman-teman. Dan viewers yang dia dapatkan itu bisa tembus hingga puluhan juta viewers ya teman-teman. Nah, dan di sini juga cara buatnya itu gampang banget teman-teman. Ternyata di sini membuat konten POV Lego seperti ini cuman menggunakan handphone saja. Dan di sini saya sudah mempraktekannya membuat video POV konten Lego seperti ini cuman menggunakan handphone saja teman-teman, tidak perlu menggunakan laptop ataupun komputer. Dan untuk tools yang saya gunakan juga itu tools AI gratisan ya teman-teman, tidak perlu berlangganan ataupun berbayar terlebih dahulu. Dan di video kali ini saya akan membongkar bagaimana cara membuat konten AI POV Lego seperti ini yang bisa kalian upload di YouTube Short ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh video POV Lego yang sudah saya buat cuman menggunakan handphone saja ya teman-teman. Dan juga tools yang saya gunakan itu di sini semuanya gratisan tanpa perlu berlangganan ataupun berbayar terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu di sini saya sudah membuatkan prompt ya teman-teman. Nah, kalian bisa screenshot saja untuk di bagian promptnya. Nah, promptnya seperti ini. Buatkan saya 8 JSON prompt detail untuk generate video Google View. Video POV ketika jadi tentara di dunia Lego. Nah, kalian bisa samakan atau bedakan juga itu tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, seperti ini promptnya ya teman-teman. Nah, kalian bisa gunakan prompt ini untuk mengenerate video ya teman-teman di Google AI Studio seperti itu. Nah, di sini langkah selanjutnya itu kalian tinggal salin saja promptnya ya teman-teman per scenes. Nah, di sini ada scene 1, scene 2 ataupun prompt 1, prompt 2 ya teman-teman. Kalian tinggal salin saja seperti itu. Nah, jika sudah tersalin seperti ini, kalian tinggal tempelkan terlebih dahulu ya teman-teman untuk prompt yang tadi di catatan. Karena kalau kita langsung salin kode tadi itu otomatis semuanya tersalin mulai dari scenes ke 1 sampai scenes ke selanjutnya seperti itu. Nah, di sini kita salin dulu prompt yang pertama ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tinggal salin terlebih dahulu saja prompt yang pertama. Nah, kita tarik sampai ke shadows ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita tap tombol salin. Nah, tap seperti ini. Nah, jika sudah teman-teman, di sini kita tinggal buka saja browser atau Google Chrome. Nah, di sini kita tinggal ketikkan saja Google AI Studio. Nah, kita buka yang bagian paling atas ya teman-teman websitenya. Nah, lalu jika sudah seperti ini, nah kalian tinggal login terlebih dahulu nanti ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kalian tinggal tap garis 3 di pojok kiri atas. Nah, lalu tap tombol generate media. Nah, kalian tinggal tap yang generate media seperti ini. Nah, lalu di sini kalian tinggal pilih lagi yang Google View atau yang View ini. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kalian tinggal tempelkan saja. Mohon maaf, sebelum itu kalian bisa rubah terlebih dahulu rasio aspek menjadi 9:16 ya teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini kalian tinggal tap yang 9:16 karena kita akan berfokus pada video short ya teman-teman, bukan video panjang. Kalau kalian ingin membuat video panjang, kalian gunakan rasio yang 16:9 ya teman-teman. Seperti itu. Nah, jika sudah di sini kalian tinggal tempelkan saja prompt yang tadi kalian salin ya teman-teman. Nah, lalu jika sudah seperti itu kalian tinggal langsung kirimkan saja untuk promptnya. Nah, seperti ini. Ini gagal ya teman-teman. Kalau gagal kalian tinggal terus ulang saja sampai hasilnya muncul seperti ini. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah cocok dengan hasilnya, kalian tinggal langsung saja tap tombol download untuk menyimpan videonya ya teman-teman seperti ini. Nah, lalu kita akan lanjut untuk menggenerate menggunakan prompt yang kedua ya teman-teman.
Nah, karena kita akan mengenerate video per scenes seperti itu. Nah, di sini kita salin prompt yang kedua. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke websitenya, lalu hapus terlebih dahulu prompt yang tadi kita buat ya teman-teman. Nah, kita hapus, kita tempelkan prompt yang baru di sini. Nah, jika sudah, kalian tinggal langsung generate saja ya teman-teman. Nah, seperti ini, kalian tinggal langsung generate. Nah, kita tinggal tunggu dulu saja teman-teman sampai prosesnya itu selesai. Nah, untuk hasilnya sudah muncul, kalian bisa lihat lagi untuk hasilnya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jika sudah cocok, kalian tinggal langsung download lagi ya teman-teman, seperti tadi untuk di bagian videonya. Nah, untuk menyimpan videonya. Nah, jika sudah, di sini kita akan lanjut lagi mengenerate video yang ketiga ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke catatan, lalu kita salin scenes yang ketiga ataupun prompt yang ketiga ya teman-teman. Nah, kita salin lagi seperti ini. Kalian tinggal ulangi saja cara yang pertama tadi sampai semua scenes ataupun semua adegannya itu selesai ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau masih gagal, di sini kalian tinggal ulangi lagi saja seperti itu, dan tunggu sampai nanti hasilnya muncul dan langsung kalian download saja jika hasilnya sudah memuaskan ataupun sudah cocok ya teman-teman. Seperti itu. Jadi cukup mudah sekali untuk pembuatan konten AI seperti ini. Nah, kalian tinggal tunggu dulu saja. Nah, jika nanti sudah mengenerate semua videonya teman-teman, langsung saja masuk ke proses editing. Dan untuk editing di sini saya cuman menggunakan aplikasi CapCut saja ya teman-teman, karena saya rasa saya menggunakan aplikasi CapCut itu lebih simpel dibanding aplikasi editing yang lainnya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah memasukkan semua video yang sudah saya generate dari aplikasi CapCut ya teman-teman. Nah, seperti ini saya sudah memasukkan. Lalu jangan lupa rubah rasio aspek menjadi 9:16 dan kalian zoom saja setiap videonya seperti ini teman-teman. Kalian zoom saja sedikit untuk di bagian videonya. Nah, seperti itu teman-teman, kalian tinggal zoom saja. Lalu untuk di bagian video akhiran di sini kita bisa hapus ya teman-teman. Untuk di bagian video akhirannya, nah, kalian hapus saja untuk di bagian video akhiran. Nah, lalu di sini langkah selanjutnya itu kalian bisa tambahkan saja teks ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan teks watermark itu ya teman-teman, atau judul. Nah, di sini kita akan gunakan Google Translate ya teman-teman untuk membuat judulnya, karena kita akan menargetkan penonton luar negeri. Jadi kita akan gunakan bahasa Inggris. Nah, seperti ini saja. POV menjadi tentara di dunia Lego ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal salin saja yang bahasa Inggris. Lalu kalian kembali lagi dan tambahkan saja teks di aplikasi editingnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, kalian tinggal atur-atur sendiri saja nanti seperti itu. Nah, di sini kita tinggal geser ke bawah. Lalu untuk di bagian font kita bisa atur juga atau bisa kita ganti juga ya teman-teman untuk di bagian fontnya. Nah, jika sudah seperti ini, di sini kalian bisa pilih juga di bagian gaya, mau memilih gaya yang mana ya teman-teman. Nah, saya gunakan yang kuning ini saja. Nah, lalu kita tinggal perbesar saja teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kalian tinggal tarik lagi saja sesuaikan dengan video kalian. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kalian atur juga di bagian ukurannya, kalian atur-atur lagi saja teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, di sini kalian juga bisa langsung ekspor saja videonya, atau kalian juga bisa menambahkan
audio ya teman-teman, ataupun musik ataupun background. Di sini saya tidak menambahkan audio ataupun background karena kesalahan teknis ya teman-teman, sudah saya rekam namun tidak tersimpan videonya seperti itu. Nah, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa juga untuk klik like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan untuk lonceng notifikasinya agar kalian tahu update-update video terbaru dari channel Lab Digital ID. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.